retribusi dan pendapatan lain-lain sesi berikut kita akan tahu. Namun tadi saya mau bakar semangat kita untuk berpikir, karena selama ini kita hanya tergantung kepada pajak saja. Seluruh pendapatan Provinsi Papua hanya tergantung kepada pajak saja. Sehingga saya coba untuk mengajak kita berpikir terbalik. Potensi kita yang ada mari kita maksimalkan. Nanti dalam pertemuan secara khusus kepala Bapenda dan kita akan membagi seperti tadi itu. Beliau sarankan yang termasuk wilayah pajak itu potensial mana saja, pajak ikutan berikutnya mana saja, dan mana yang perlu kita kejar dan kita ganti, termasuk juga retribusi. Nanti kita bagi berdasarkan kuadran supaya ini karena materi umum yang sudah saya sampaikan seperti itu. Tetapi minimal dalam kita bekerja, konsep dalam kita bekerja adalah kita membagi wilayah kerja kita dalam 4 wilayah tadi, sehingga dalam pembiayaannya pun juga akan dihitung dengan baik. Pak, sementara begitu nanti yang lain hiburan itu di kota. Restoran. Kalau saya tidak tahu kalau ada sendiri punya hiburan mau ada batas berapa. Bapak yang pegang di proyek untuk tingkatkan PAD-nya apa Pak? Dari sektor mana yang tertingkat tingkatkan PAD? Untuk tahun depan kita coba untuk daerah retribusi. Kita akan maksimalkan, karena pajak kan sudah jalan, tinggal kita maksimalkan saja. Saya contohkan seperti kendaraan bermotor kita di kota Jayapura ini 200.000 lebih kendaraan. Tetapi sampai dengan hari ini yang bayar pajak kendaraan baru 26.000 saja, 26.000 lebih gitu. Berarti kan ada sekitar 170-an yang belum membayar pajak. Yang pertama bisa terjadi, mungkin bapak kawan-kawan wartawan punya motor, dicuri orang tidak pernah urus dia punya, gitu. Tapi masih tercatat sebagai wajib pajak. Gitu. Dan mungkin itu yang paling banyak ada. Tapi kita di Samsat tetap data kendaraan kita adalah 200.000 tadi. Dan kawan-kawan mungkin punya mobil, ada keluarga yang punya mobil yang sudah mangkrak yang tidak pernah diurus dan sebagainya. Tapi masih termasuk wajib pajak. Padahal yang benar itu harusnya mereka lapor dibebaskan supaya tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Tapi hari ini kan masih terdaftar sebagai wajib pajak. Kalau untuk apa yang di rukun apa? Itu kota. Oh, itu kota juga yang namanya. Sangkapura itu Pak. Mungkin ada aset-aset pemerintah yang perlu Sebenarnya aset kita itu banyak yang bisa kita maksimalkan. Contoh seperti Wisma Atlet. Wisma Atlet yang di 25 kan. venue pon. Ya, venue pon itu yang mau kita tingkatkan menjadi. Berarti selama Untuk pendapatan PAD ya Pak? Ya, untuk PAD. Hari ini kan Wisma Atlet itu kan diduduki oleh keluarga teman-teman dari Kodi kan. Sehingga itu sulit kita mengalami kesulitan. Jalan satu-satunya mungkin kita kasih mati listrik, kasih mati air. Kan begitu. Tidak ada fasilitas yang memberikan kontribusi ke baru kita sudah menyolat dan lain sebagainya. insya Allah bila Tuhan tolong, maka dari retribusi yang ada di kota, yang dari Bapenda kantor pusat, akan kita maksimalkan minimal kita akan dapat 139 kepala retribusi. 100 berapa Pak? 135 miliar yang selama ini tidak pernah kita dapat. Tetapi dari strategi yang kita kembangkan untuk daerah kota, maka tahun 2025 kita maksimalkan semua. Ada 26 dari 40 SKPD, ada 26 SKPD penghasil. Dan kita telah komitmen bersama dengan Kepala Badan Keuangan. Kepala Badan Keuangan bilang kalau orang tidak maksimalkan pendapatan, saya tidak kasih loan tambahan. Jadi namanya strategi. Bagaimana supaya kau bisa dapat anggaran perubahan? Harus bekerja juga keras untuk meningkatkan pendapatan lewat retribusi. Di kantor-kantor kan bisa kita sewa bis kita, tempat parkir kita, kantin kita bisa sumbangkan seperti begitu. Dan setelah kita hitung seluruh pendapatan di SKPD, kita dapat 135 miliar lebih. Itu harus kita kerja keras untuk
mencapai target 1,5 triliun. Pendapatan lain-lain ada di depan sini, nanti bisa kita urus. Bapak Ibu, ini dia punya pengertian, saya pikir kita lewat saja. Nanti Bapak Ibu cari di internet, ini pemahaman dan pengertian. Wilayah kota sudah. Wilayah pinggiran kota, tetap kita masih ada pada pajak kendaraan, namun di pinggiran kota yang kita akan maksimalkan, Bapak Kepala Bidang Pajak, alat berat, air permukaan, begitu ya Pak Hardi. Jadi Bapak Ibu kepala Samsat, selama ini alat berat dan air permukaan kita kasih dia tahun 2025 akan ada pembiayaan khusus untuk kegiatan ini yang Bapak Ibu harus turun ke lapangan mencari. Ada pembiayaan. Makanya saya kasih sama Kasubag Keuangan, suruh semua yang mengurus uang hadir supaya strategi pembiayaan 2025 seperti apa kita urus hari ini. Kalau orang lain yang nanti saya minimal ada hal yang bisa kita lakukan baik. Jadi wilayah pinggiran kota yang kita urus adalah alat berat dan air permukaan. Hari ini ada begitu banyak alat berat berseliweran di mana-mana tempat. Tidak tahu bahan bakarnya orang dapat dari mana. Orang bikin rusak lingkungan di sekeliling situ. Orang memanfaatkan air permukaan yang ada di sana. Tetapi mereka tidak memberi sumbangsi terhadap daerah di mana mereka menggali, mengambil, mengolah. Tahun depan harus kita turun untuk minta kepada mereka, kamu kasih rusak lingkungan masyarakat yang telah sediakan bagi masyarakat, kamu bayar pajak supaya dengan pajak itu kita bisa pakai untuk menghidupkan kembali masyarakat lewat jalan mungkin